Balde, Lewandowski to wrap it up. Pass one, pass two, Vance! DiMarco. Selamat pagi semua. Balik lagi dengan kami di seputar bola dan hiburan. Kita akan membahas pertandingan Liga Champions semalam, di mana pertandingan semalam penuh dengan gol. Mari kita review satu persatu. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like video ini. Barcelona memetik angka penuh di pertandingan kelima Liga Champions. Menjamu klub Prancis Brest, Barca menang dengan skor akhir 3-0. Laga Barcelona versus Brest berlangsung di Stadion Montjuïc pada Rabu, 27 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Barca ditentukan oleh 2 gol dari Robert Lewandowski, 1 penalti, dan 1 gol Dani Olmo. Brest start dengan berani. Peluang pertama dihasilkan di menit ketiga setelah Ludovic Ajorque meneruskan umpan silang, meski offside. Peluang lain dari tim tamu melalui tembakan voli Mahdi Camara, tapi bola melambung. Serangan Barcelona langsung dihadiahi penalti, menyusul pelanggaran Marco Bizot terhadap Robert Lewandowski ketika menyambut umpan Pedri. Lewandowski maju sebagai algojo, melepaskan tembakan mendatar yang mengecoh Bizot. Barcelona memimpin atas Brest 1-0 di menit ke-10. Barca hampir memperbesar skor. Bermula dari kesalahan Brest kehilangan bola di area kotak, Raphinha merebut bola lalu melepaskan umpan tarik. Fermin Lopez melakukan sepakan dari dekat titik putih, bola melenceng dari gawang. Serangan lain dari Barcelona. Umpan silang Lewandowski ke tiang jauh tak disambut rekannya. Sapuan Brest tidak sempurna, sehingga bola jatuh di jalur Raphinha untuk diteruskan dengan sepakan. Bola membentur pemain lawan, lalu berbelok arah meski Bizot sudah terkecoh. Selepas restart, Barcelona mengancam lewat Fermin Lopez. Umpan cantik Lewandowski kepada Fermin diteruskan dengan tembakan yang diselamatkan Bizot. Penyelamatan bagus dari Bizot. Jules Koundé melakukan overlapping sebelum mengirim crossing yang mengakibatkan kemelut di depan gawang. Bola liar disambut Fermin dengan sepakan, Bizot jatuh untuk menghalau. Gol kedua yang dinanti-nanti Barcelona akhirnya terlahir di menit ke-66. Umpan silang Gerardo Martin diteruskan Dani Olmo dengan tusukan ke kotak penalti. Dani Olmo melepaskan tembakan kaki kakan dari dalam kotak 6 yard untuk mengubah skor jadi 2-0. Brest nyaris kebobolan lagi. Brest kehilangan bola di area permainan sendiri, Pablo Torre meneruskan dengan tembakan dari dalam kotak. Bola melenceng. Barcelona melengkapi kemenangannya dengan sebuah gol di injury time. Lewandowski kembali menggetarkan gawang Brest setelah menyelesaikan umpan Alejandro Balde dari sisi kiri kotak penalti. Barca 3, Brest 0. Pertandingan selanjutnya antara Bayer Leverkusen versus Red Bull Salzburg. Bayer Leverkusen tampil perkasa saat menghancurkan RB Salzburg dengan skor telak 5-0 dalam laga fase grup Liga Champions UEFA yang berlangsung pada Rabu 27 November dini hari waktu Indonesia Barat. Sejak awal pertandingan, Leverkusen langsung menunjukkan dominasi. Di menit kelima, mereka mendapatkan hadiah penalti yang berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Florian Wirtz di menit ke-8. Hanya 3 menit berselang, Wirtz kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan gol spektakuler, menjadikan skor 2-0 bagi tuan rumah. Salzburg yang mencoba bangkit justru semakin tertekan oleh agresivitas Leverkusen. Pada menit ke-11, giliran Alex Grimaldo yang menambah keunggulan melalui tendangan bebas indah. Gol tersebut menjadi bukti betapa solidnya lini serang Leverkusen dalam memanfaatkan setiap peluang. Salzburg sempat mencoba bertahan lebih dalam untuk menghalau gempuran Leverkusen dan itu cukup untuk menghindari tambahan gol lain di 45 awal pertandingan. Hingga akhir babak pertama, skor 3-0 tetap bertahan, menandai keunggulan mutlak tuan rumah. Memasuki babak kedua, Salzburg mencoba melakukan perubahan strategi dengan memasukkan 3 pemain baru. Namun, perubahan tersebut tidak memberikan dampak berarti. Leverkusen tetap mendominasi permainan dengan kontrol bola yang luar biasa. Pada menit ke-61, gol keempat tercipta melalui serangan cepat yang kembali melibatkan Wirtz sebagai kreator utama. Puncak pesta gol Leverkusen terjadi di menit ke-73 saat Aleix Garcia mencetak gol kelima. Penyelesaian akhir yang brilian dari Garcia menegaskan superioritas Leverkusen atas Salzburg. Di sisi lain, Salzburg nyaris tidak memberikan ancaman berarti sepanjang pertandingan, dengan statistik yang menunjukkan mereka bahkan tidak mampu melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran. Penampilan gemilang dari penjaga gawang Salzburg, Alexander Schlager, sempat mencegah Leverkusen mencetak lebih banyak gol.
Namun, upayanya tidak cukup untuk menyelamatkan Salzburg dari kekalahan telak. Pelatih Leverkusen, Xabi Alonso, tampaknya juga memanfaatkan pertandingan ini untuk merotasi pemain tanpa mengurangi intensitas serangan dan kemenangan 5-0 menjadi hasil yang luar biasa. Dengan hasil ini, Leverkusen menembus 5 besar klasemen dengan 10 poin dari 5 pertandingan, memiliki margin surplus 6 gol, setara dengan AS Monaco dan Arsenal. RB Salzburg, sementara itu, punya harapan sulit untuk lolos sekedar ke babak playoff lantaran mereka baru meraih 3 poin dari 5 pertandingan dan duduk di urutan ke-30 dari 36 tim. Pertandingan selanjutnya antara Slovan Bratislava versus AC Milan. AC Milan sukses mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor ketat 3-2 dalam laga matchday 5 League Phase Liga Champions 2024-2025 di Tehelnepol, Rabu, 27 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol kemenangan Milan masing-masing dicetak oleh Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Tammy Abraham. Slovan memberi perlawanan sengit lewat gol Tigran Barsegian dan Nino Marcelli. Duel berlangsung ketat sejak awal. Milan mampu membuka keunggulan lebih dulu berkat gol Pulisic di menit ke-21. Cuma 3 menit berselang, Barsegian membawa Slovan menyamakan skor menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Paulo Fonseca memasukkan Leao. Hasilnya, bintang asal Portugal itu mencetak di menit ke-68 untuk membawa Milan kembali memimpin. Cuma 3 menit kemudian, Abraham ikut mencatatkan namanya di papan skor. Tim tamu pun kini semakin berada di atas angin lewat keunggulan dengan skor 3-1. Namun, Slovan tak menyerah begitu saja. Marcelli memperkecil ketinggalan di menit ke-88. Sayang, Slovan harus kehilangan Marko Tolic di masa injury time akibat mendapat kartu kuning kedua. Slovan gagal mencetak gol penyeimbang di sisa waktu. Skor 3-2 untuk kemenangan Milan pun menjadi hasil akhir laga ini. Pertandingan selanjutnya antara Manchester City versus Feyenoord. Manchester City membuang keunggulan telak 3 gol saat menjamu Feyenoord. Citizens harus puas dengan hasil imbang 3-3. Manchester City menjamu Feyenoord di Etihad Stadium, Rabu, 27 November 2024, dini hari WIB, pada matchday 5 Liga Champions. Tuan rumah datang dengan rentetan hasil negatif, kalah di 5 pertandingan terakhir seluruh ajang. Tuan rumah memulai dengan menjanjikan, tapi harus menunggu hingga menit ke-44 untuk mencetak gol. Penalti Erling Haaland membuka skor. Man City langsung tancap gas selepas restart. Ilkay Gundogan menggandakan skor pada menit ke-50, disusul gol lain dari Haaland 3 menit kemudian. Feyenoord menghidupkan peluang lewat gol Anis Haji Musa pada menit ke-75, yang diikuti gol Santiago Jimenez 7 menit kemudian. Feyenoord lantas menyamakan skor pada menit ke-89. Hasil ini memperpanjang puasa kemenangan Manchester City. Mereka sementara di posisi 15 klasemen fase Liga-Liga Champions dengan 8 poin, sedangkan Feyenoord di urutan 20 dengan 7 poin. Jalannya pertandingan. Man City nyaris unggul pada menit ke-10. Umpan lambung Manuel Akanji ditanduk Erling Haaland, namun bola mengenai tiang lalu dihalau kiper. Tekanan Man City berujung kesalahan kiper Feyenoord Timon Wellenreuther. Bernardo Silva mengoper ke Jack Grealish yang melepas sepakan, tapi sial untuknya malah terhalang Phil Foden. Peluang bagus buat Man City pada menit ke-23. Tembakan Phil Foden mengarah ke pojok kanan bawah gawang, namun kiper Feyenoord membacanya dengan baik menepis bola. Feyenoord dapat peluang pada menit ke-32. Igor Paisa coba menaklukkan Ederson dengan sepakan cungkil tapi gagal. Man City balas mengancam melalui korner pada menit ke-37. Tandukan Nathan Ake berakhir tipis saja ke kanan gawang. Penalti. Man City mendapatkan penalti setelah Quinten Timber dianggap menyepak kaki Haaland. Haaland maju jadi eksekutor, mengecoh kiper dengan tendangan ke tengah, dan membawa City unggul pada menit ke-44. Babak pertama berakhir. Man City langsung menggebrak selepas restart dan bikin gol kedua pada menit ke-50. Ilkay Gundogan menyambar bola sapuan dari korner dan jadi gol setelah sempat membentur Hanko. Man City kembali mencetak gol ketiga 3 menit berselang. Matheus Nunes lolos di kanan lalu mengirim umpan silang yang didorong masuk gawang oleh Haaland. Feyenoord menipiskan selisih pada menit ke-75. Umpan mundur yang buruk dari Josko Gvardiol dipotong oleh Anis Haji Musa, yang lantas menaklukkan Ederson dari sudut sempit. Feyenoord kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-82.
Jordan Lotomba menyambar umpan lambung di kanan dan bola dihalau Ederson, lalu mengenai tiang gawang. Tapi bola itu meluncur ke arah Santiago Giménez yang lantas mencocornya masuk ke gawang. Feyenoord menyamakan skor pada menit ke-89. Igor Paisa lolos dari jebakan offside dan melewati Ederson yang maju. Ia lalu mengirim umpan untuk disambar Hanko ke gawang kosong. Nyaris. Man City hampir kembali memimpin pada menit ke-92. Sepakan Jack Grealish membentur pemain lalu mengenai tiang gawang. Tak ada gol lain di sisa waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.